Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Apoteker Rahmat Widianto, Sarjana Sains Magister Farmasi, dosen tetap program studi Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Video ini dibuat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2026 pada aspek pengajaran. Mata kuliah yang akan saya paparkan adalah Manajemen Perapotikan, merupakan mata kuliah wajib semester 5 dengan bobot 2 SKS dan kode mata kuliah SF231. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kompetensi tata kelola sumber daya manusia, manajemen perbekalan farmasi, aspek legalitas, hingga pengelolaan keuangan dan analisis kelayakan bisnis apotik. Adapun CPMK yang akan dicapai dalam mata kuliah ini antara lain: pertama, mahasiswa mampu memahami studi kelayakan dan proses pemindaian apotik. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan kegiatan pengelolaan seni farmasi di apotik. Ketiga, mahasiswa mampu menghitung harga jual, pajak, dan menyiapkan laporan keuangan. Dan keempat, mahasiswa mampu memahami tentang kepuasan pelanggan. Dalam proses pembelajarannya, saya menerapkan strategi DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, aspek delivery. Penyampaian materi didasarkan pada RPS yang telah divalidasi dan mengacu pada perkembangan ilmu kefarmasian terkini. Perkuliahan disampaikan secara tatap muka dengan memanfaatkan media visual interaktif serta LMS e-learning IKIFA, di mana mahasiswa dapat mengunduh materi dan RPS secara mandiri. Kedua, aspek interaction. Proses interaksi di kelas dibangun secara dua arah guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Dengan menerapkan model student-centered learning, perkuliahan ini melibatkan komunikasi aktif melalui diskusi dan tanya jawab. Interaksi ini dipraktekkan melalui metode problem-based learning untuk memecahkan studi kasus manajerial, serta project-based learning untuk menyusun draft proposal studi kelayakan apotik. Ketiga, aspek assessment. Proses evaluasi dilakukan secara objektif, transparan, dan terukur. Seluruh komponen penilaian telah disepakati bersama mahasiswa di dalam kontrak perkuliahan sejak pertemuan pertama. Sistem penilaian mencakup keaktifan diskusi, kuis interaktif, dan tugas proyek, serta UTS dan UAS. Adapun bobot nilai terdiri dari 35% UTS, 35% UAS, 15% presentasi kehadiran, dan 15% penugasan. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 pertemuan dengan rincian sebagai berikut. Pertemuan 1 sampai dengan 4 membahas pengantar manajemen, persyaratan pendirian apotik, dan konsep studi kelayakan. Pertemuan 5 sampai dengan 7 berfokus pada pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP, mulai dari perencanaan hingga pemusnahan. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan 9 sampai dengan 12 membahas manajemen operasional keuangan, penentuan harga, perpajakan, laporan raca rugi laba hingga perhitungan ROI, PBP, dan BEP. Pertemuan 13 sampai 15 berfokus pada manajemen personil, penyusunan SOP pelayanan, strategi pengembangan apotik, dan kepuasan pelanggan. Dan pertemuan terakhir adalah ujian akhir semester. Selanjutnya, silakan saksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas. Video yang akan ditampilkan adalah materi pada pertemuan kelima yang membahas tentang pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP di apotik. Pada sesi ini, mahasiswa akan belajar menganalisa tahapan pengelolaan obat yang berfokus pada perencanaan, pengadaan, dan penerimaan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan? Sudah, saya belum. Saya sarapan dulu kali ya. Oke, hari ini kita meneruskan kembali materi perkuliahan manajemen perapotikan. Jadi sekarang kita akan bahas pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas terkait dengan cara pendirian apotik,
sudah kita bahas. Kemudian sudah bahas juga bagaimana menentukan lokasi apotek yang baik, yang bisa menjual produk yang laku. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Karena kita harus tahu bagaimana pengelolaan sediaannya ketika apoteknya akan didirikan. Nah, kalian pernah ingat ya, untuk Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, disebutkan bahwa tugas apoteker ada dua. Pertama, tentang pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Yang kedua, terkait dengan pelayanan klinis. Nah, sekarang kita masuk ke sini dulu. Nah, mata kuliah ini ya, untuk materi hari ini itu untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, ya, CPMK kedua, yaitu mampu menerapkan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi di apotek. Nah, ini adalah bagian-bagian pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP di apotek. Yang pertama ada perencanaan, kemudian pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan terakhir pencatatan dan pelaporan. Nah, saya akan bagikan dulu ya beberapa dus obat yang sudah saya siapkan supaya tahu. Karena kalau pengelolaan sediaan farmasi di apotek, kita harus tahu ya obatnya golongan apa. Nah, kita akan lihat bagaimana kalian bisa melihat atau mengidentifikasi kira-kira ini golongan obat apa, ya. Nah, oke, sudah saya bagikan ya dus obatnya. Nah, karena kalau kita nggak tahu golongan obatnya, nanti bisa salah dalam perencanaan, pengadaan, dan juga penerimaannya. Nah, sekarang yang pegang dus Durogesic, ya, ini obatnya golongan apa? Ini keras dan narkotik. Keras dan narkotik. Oke, kemudian yang Frixitas. Oke. Ya, pegang. Golongan keras, Pak. Golongan keras. Selanjutnya yang pegang Kodipron, narkotika. Zolmia, golongan psiko. Nanti saya tanya ya kenapanya ya. Berikutnya, mungkin dari sini aja ya, tunjuk tangan, kemudian kamu sebutkan itu golongannya apa. Braxidin siapa? Golongan apa? Keras. Sumagesik, golongan bebas. Kelihatan ya? Jelas. Berikutnya polisilen. Bebas, iya, gampang Ariel ya. Siapa namanya? Daniel. Nah, dari sini kelihatan ya, ada beberapa teman kalian yang masih bingung bagaimana cara membedakan antara obat keras sama psikotropika. Benar nggak? Iya. Nah, kalian kalau masih bingung, ini obatnya golongannya apa sih, keras atau psikotropika? Coba lihat nomor registrasinya. Coba nih, Kodipron, nomor registrasinya gimana? DNL. Oke, depannya DNL. Kira-kira D-nya apa? Nama dagang. Dagang. N-nya narkotik. N-nya narkotik. L-nya Buatan dalam negeri. atau lokal. Berikutnya yang megang obat bebas sudah kelihatan ya. Pasti golongannya D, B, L. Ini? Oke. Nah, sekarang kita bahas untuk pengelolaan yang pertama, yaitu perencanaan. Ada yang tahu nggak kira-kira perencanaan itu ngapain sih? Oke, silakan. Perencanaan itu untuk kecelakaan penggunaan obat dalam satu periode atau satu bulan. Oke, benar ya. Jadi perencanaan sama aja kayak tadi yang bilang sama Yusuf ya, bahwa memperkirakan jumlah berdasarkan periode sebelumnya.
Nah, di sini sudah saya jelaskan bahwa tujuan perencanaan adalah mendapatkan perkiraan jumlah dan jenis yang mendekati kebutuhan nyata. Ya, yang kedua meningkatkan penggunaan obat secara rasional dan aman. Artinya kita sebagai pemilik apotik atau apoteker nanti harus bisa membuat pengobatannya rasional. Jangan sampai kita salah beli obat, kemudian ada orang sakit, kita ada-adain tuh. Gara-gara apa? Kita salah beli obat. Orang nggak butuh vitamin, kita kasih vitamin. Orang nggak butuh antibiotik, kita kasih antibiotik. Itu nggak boleh. Jangan sampai jadinya nggak rasional. Kasihan pasiennya, gitu. Nah, kira-kira gimana sih proses perencanaan itu? Pertama kita persiapan ya. Jadi kalau di apotek ada namanya buku defekta. Tahu defekta? Apa kira-kira? Untuk mencatat barang yang kosong. Ya, ini kayaknya pernah PKL ya waktu sekolah. Pasti ada beberapa anak yang di sini di SMK Farmasi ya. Jadi sudah pernah PKL, sudah pernah melihat bagaimana kegiatan di apotek. Nah, pertama kita persiapan, menentukan daftar sediaan yang akan kita beli. Ya, pengumpulan data tadi defekta itu dijadikan acuan dulu. Ya, mana obat yang habis tulis sana. Tapi nanti apoteker akan ngecek lagi, bener nggak yang ditulis oleh tenaga farmasi lain itu sesuai atau bener gitu. Jangan-jangan nggak ngecek di gudang masih banyak. Nah, biasanya lebih akurat pakai sistem perapotikan. Aplikasi itu bisa kita setting berapa sih jumlah minimum atau batas minimal yang akan menjadi alarm obat harus dipesan kembali, kayak gitu. Nah, nanti kita tetapkan jenis dan jumlah yang mau dibeli, mau apa saja. Kadang-kadang kita evaluasi dulu, kira-kira budgetnya ada apa enggak. Kalau beli obat kan kadang-kadang ada yang COD, apa COD? Cash on delivery, ya kayak pesan di Shopee, Shopee COD. Ada juga yang misalnya kredit. Kalau kredit pun itu ada yang lama, ada yang sebentar. Ada yang cuma 14 hari kerja, ada yang sampai 21 hari kerja. Nah, makanya lihat juga apakah ini harus dibeli karena perputarannya harus cepat keuangannya. Nanti kalau misalnya kita revisi ya silakan direvisi. Misalnya ini nggak perlu deh karena nggak laku, coret aja. Ini nanti jangan segini deh jumlahnya, kebanyakan, coret rencananya. Jadi nggak harus semuanya dibeli. Nah, di sini ada metode perhitungan kebutuhan untuk perencanaan. Ada metode konsumsi, morbiditas, dan proxy consumption. Ada yang bisa jawab? Kira-kira kalau metode konsumsi itu bagaimana? Oke, silakan Enggar. Metode konsumsi itu adalah perhitungan kebutuhan obat berdasarkan dan hasil konsumsi pada periode sebelumnya. Oke. Ya, benar ya. Jadi dia menentukan jumlahnya itu dari pemakaian sebelumnya. Kalau metode morbiditas, ada yang tahu? Waduh, jauh banget. Silakan. Metode perencanaan pilihan obat-obat berdasarkan pola penyakitnya. Pola penyakit. Iya. Oke, betul ya. Ada konsumsi berdasarkan kebutuhan atau pemakaian periode sebelumnya, morbiditas dari penyakit. Kalau proxy consumption ada yang bisa jawab? Enggak, nanti saya jelasin. Oke, ini yang pertama ya, metode konsumsi. Gambarnya kartu stok. Kenapa? Ya karena kalau pakai metode konsumsi lebih real dari pemakaian sebelumnya. Artinya kita lihat dari kartu stok ini berapa sih jumlah pengeluaran dalam satu periode tertentu. Misalnya kita belinya setiap sebulan sekali. Kita lihat sebulan sekali itu berapa jumlah yang keluar. Kalau pakai manual ya agak ribet ya. Lihat kartunya dihitungin berapa jumlahnya. Tapi kalau pakai komputer udah kelihatan tuh. Kita short aja satu bulan Januari misalnya, 1 sampai 31 berapa jumlahnya? Itu sebagai patokan berapa jumlah yang akan kita beli. Kemudian ini data-data yang mesti ada, daftar nama sejen farmasinya, stok awalnya berapa jumlah penerimaan, pengeluaran, sisa stok, dan seterusnya. Itu jadi data-data kalau kita pakai metode konsumsi. Kemudian metode morbiditas. Tadi sudah dijelaskan atau ditanyakan kepada teman kalian berdasarkan pola penyakit. Nah, kalau di sini memang
dan lebih cocok kepada rumah sakit atau enggak puskesmas, ya. Kenapa? Karena dia harus melihat dulu kira-kira penyakitnya apa sih yang terjadi. Setiap penyakit kita akan lihat, ya. Dan juga harus ada data populasi dan demografinya. Harus punya data, misalnya satu puskesmas nih, puskesmas kelurahan A misalnya. Dia harus tahu tuh berapa jumlah populasinya, berapa kira-kira prevalensi penyakit dalam satu wilayah tersebut, ya kan? Kemudian jenis penyakit per tahun, kelompok umur, frekuensi jenis. Nah, metode yang ketiga ini adalah metode yang kalau memang apoteknya itu belum punya data apapun. Nah, dia bisa pakai data dari apotek sejenis yang punya data, ya. Jadi dia mengcopy paste, atau misalnya cocoknya kalau misalnya kita bikin apotek yang memang cabang misalnya, jadi bisa pakai data apotek yang lainnya sebagai pola bagaimana cara perencanaan obat di apotek kita. Itu kira-kira untuk perencanaan. Nah, ada yang pernah dengar? Belum? Nanti kita ajarkan di pertemuan berikutnya ya. Jadi intinya kalau di sini ABC itu kita bikin range ya, nama-nama obat yang ada di apotek kita. Kemudian kita lihat dari pengadaannya itu menyerap berapa rupiah. Ya, biasanya ada obat-obat yang misalnya kita belinya sedikit, tapi karena harganya mahal itu makan uang yang banyak. Ada juga obat yang jumlahnya banyak tapi harganya murah juga ada. Nah, di sini kita pakai ABC ini kita range nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi kita range dulu nama obatnya, kemudian diisikan berapa kebutuhan untuk pengadaannya, kemudian dikalikan dengan jumlah harganya. Nanti itu yang jumlah total harganya disort dari yang paling besar harganya sampai yang paling kecil. Dari situ nanti dipilah, di persen, di apa ya, kayak di semari ya. Jadi ditambahin misalnya angka pertama nih berapa juta, tambah angka 2 berapa persen jadinya, sampai 70%. Biasanya kalau A ini menyerap anggaran sampai 70%, ini B-nya untuk yang setelahnya, yang C-nya yang paling terakhir, antara 10% biasanya penyerapan dananya. Kalau metode VAN ini berdasarkan urgensi klinis, cocoknya di rumah sakit. Kenapa? Karena ini obatnya berdasarkan obat vital, esensial, dan esensial. Kalau vital gimana? Kalau obatnya memang bisa menyelamatkan manusia misalnya, kayak insulin, gitu. Ya memang kalau nggak ada, orang itu mati, meninggal. Makanya harus ada obat-obat digolongkan, ada V, E, sama N. Ya, nanti juga ada kombinasi nih, ABC sama VAN. Nanti kita belajar di materi berikutnya kalau untuk yang ini. Apa sih penerimaan? Oke, ada yang mau jawab. Proses penerimaan barang datang dari distributor yang mencakup pemeriksaan surat pesanan dengan faktur, kesesuaian barang, serta kualitas barang. Oke, betul ya. Ini kayaknya pernah PKL waktu SMK ya. Jadi udah tahu ya bagaimana penerimaan obat yang baik di apotek. Kita bahas lebih dalam di sini. Oke, jadi intinya adalah kita kalau penerimaan itu adalah menjamin keamanan ya, memastikan obat di apotek itu dari sumber yang legal, ya artinya PBF-nya punya kualitas yang bagus, menerapkan CDOB, cara distribusi obat yang baik, dan juga kita harus mengecek kesesuaian antara SP, kemudian fisik barang, faktur, dan juga nanti kita masukkan ke dalam sistem informasi apotek ya, seperti itu. Nah, kemudian ini verifikasi dokumen. Ketika barang datang ke apotek, ya pastikan fakturnya benar. Kita emang pesan ke sana. Caranya gimana? Lihat SP-nya. Bener nggak? Ada obat datang bawa faktur, jangan main tanda tangan aja. Lihat dulu SP-nya. Kadang-kadang kan nggak semua petugas farmasi tahu tuh. Tadi temannya pesan apa di apotek ke PBFA, PBB, PBS, dan seterusnya. Makanya cek SP-nya. Ada nggak SP yang nulisin obatnya pesan di PBF tersebut? Kalau ada, lihat lagi jumlahnya benar apa enggak. Obatnya benar apa enggak, baru nanti diterima obatnya. Jangan main terima padahal kita nggak pesan obatnya. Nah, ini legalitas, periksa keaslian, tanda tangan, dan stempel dari distributor. Jadi, kalau faktur itu, saya nggak nampilin fakturnya ya. Nanti di belakang ada namanya tanda tangan penanggung jawab PBF-nya itu ada. Ya, di dalam legalnya ada.
Nah, ini penerimaannya itu dicek apa aja, nama, dosis, ya, kemudian nomor batch-nya harus sama antara faktur dengan barangnya, kadaluarsa, yaitu ya minimal 2 tahun. Jangan sampai kamu nggak ngecek, tiba-tiba pas mau disimpan lah, ini kok obatnya expirednya deket ya. Udah repot nanti balikinnya ke PBF ya. Kondisi fisik kemasan utuh, tidak rusak atau basah, jumlahnya harus benar ya. Kemudian jangan lupa segel. Nih, kalau obat-obat OTC pastikan segelnya masih utuh. Jangan sampai segelnya itu terkoyak atau rusak. Karena apa? Kalau udah segelnya rusak, nggak akan dicomot sama pasien. Ini ya, kalau kamu terima barang di apotek, kemudian ada barang rusak, ya, atau salah item atau selisih jumlah, kembalikan saat itu juga kepada pengantar barangnya. Ya, jangan sampai kamu terima dulu, besoknya bertelepon, Mas, ada barang yang bocor. Apa? Genteng aku, Mas, gitu. Jadi obatnya jangan sampai masuk dulu ke apotek, kembalikan saat itu juga kepada pengantar barangnya, ya. Kemudian fakturnya direvisi. Kalau misalnya 5 1 pecah, ya ganti 5 jadi 4. Kasih tanda bintang, dikembalikan 1 pecah. Kayak gitu, ya. Kemudian, nah ini ada soal. Coba kita lihat, ya. Di sini ada tabel, ya, tabel latihan berapa sih jumlah yang harus kita pesan ke PBF nih. Ya, ada Braxidin, Fometa, Zolmia, Sanexon, Polisilen. Ya, ini adalah kebutuhannya 1 bulan. Ini ada sisanya. Kira-kira ya berapa sih pesennya? Pesennya jangan jumlahnya butir ya, jangan kamu bilang 2,5 dikurang 50 200 Pak. Nggak ada pesen obat di PBF itu jumlahnya tablet, harus kemasan box. Ya silakan yang Braxidin, kenapa pesennya segitu, alasannya gimana? Silakan kakak yang pegang Braxidin. Iya kan Braxidin, iya. Berapa pesannya kira-kira? Tahu Fometa berapa pesannya? Ayo, jadi berapa? Ayo, mendadak dangdut nih. 2 box. Kenapa? Ya, jadi 2,5 dikurangin 200. Jadi pesannya 2 box. Oke. Betul ya, jadi kita memang di sini kalau di apotek tidak memperhitungkan adanya lead time atau buffer stock. Ya, buffer stock mungkin kalaupun ada sebenarnya bisa juga pakai ya, kalau pakai alarm di apotek tuh, ya, atau misalnya kalau kalian jadi petugas farmasi nih, oh tinggal 2 strip, itu kan sudah tahu ya, oh pesen Defekta nih. Nah, jadi buffer stok itu nggak sampai kita harus hitung dari per tahun itu berapa, enggak, cuma kondisi real aja dalam seperti itu, misalnya berapa sih untuk aman gitu ya. Fometa, siapa pengen Fometa? Oke. Berapa box yang harus dipesan? Pakai mic, pegang. Kenapa? Tiga setengah? Pakai mic, dapatnya 300 dibagi berapa satu boxnya? Berarti 300 bagi 50 dapatnya 6 box. Oke, kamu malu-malu ya jawabnya ya. Oke ya, betul ya. Jadi jawabannya sudah benar. Braxidin pesannya 2 box, Fometanya 6 box, Zolmia 9 box, Sanexon 8 box, Polisilennya 9 box. Ya, nanti kalau pesan obat harus lengkap ya. Misalnya Fometanya FT tablet, ada Fometa sirup, harus detail nulisnya. Ya, sama juga Polisilen juga ada jenisnya ya. Ada yang sirup, ada yang tablet. Sebenarnya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu harus detail tulis ISP-nya supaya nyampe-nya benar. Nah, terus ini satu lagi nih. Perhatikan faktur dan SP berikut. Nah, ini ada SP sama faktur nih. Ceritanya apoteknya kirimin SP nih ke sales obatnya, dikasih nih. Mas, saya pesan ini ya. Ini sampelnya anggapnya udah ada ya. Nanti dikasih ke mas-mas salesnya ya. Obatnya datang nih. Nah,
Pakai faktur nih, ya kan? Ada tujuannya, bener nggak? Bener. Kemudian nama obatnya, bener nggak? Mukopek, bener? Bisolvon, Ultraprop, Betadine, Koderma. Bener dong, bener. Tapi wadahnya salah. Ini abaikan ya. Ini kalau terima ini mah udah tolak semua ya, expired ya. Tapi ini contoh. Jadi di sini abaikan dulu expirednya. Lihat dari jumlah obat yang diterima. Ini 5, ini 3. Nah, gimana kalau ada begini? Dicoret apanya? Mas-masnya dicoret. Kamu nih ya, kasih video sini. Enggak ya, nggak boleh itu perundungan. Jadi coret 5-nya. Jadi 3. Nah, kalau perlu tambahin keterangan tanda bintang. Cloderma Diretur 2 tube. Salah kirim atau kebanyakan. Nah, baru kalau sudah kasih ke apotekernya tanda tangan dan di stempel apotek, stempel sipanya. Nanti faktur ini diambil 2 yang paling bawah atau 3 lembar, sisanya dikasih ke pengantar barangnya. Terakhir ada kuis, guys. Ya. Ya, coba di-scan dulu. Ya, kelihatan ya. Ya, scan. Ada kuis. Nah, kuisnya silahkan dikerjakan. Nggak lama, itu menggampang kuisnya. Coba isi aja. Ya, isi nama dulu sama NIM-nya ya. Ya, silahkan dikerjakan. Oke, sudah? Sudah. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan, ya, tadi kita sudah belajar perencanaan, pengadaan, sama penerimaan. Jadi perencanaan untuk apa sih tadi? Supaya barangnya nggak berlebihan. Harus kita rencanakan benar-benar mana yang perlu dibeli, mana yang nggak perlu dibeli. Yang kedua, pengadaan. Apa yang harus ditekankan di pengadaan? Pemesan obatnya harus gimana? PBF-nya harus resmi, diskonnya gede, ya kan? Jangan sampai salah. SP-nya ada berapa tadi? Ada 5, narkotika, psikotropika, rekursor, OOT, sama reguler. Masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda tergantung penggolongan obatnya. Kalau narkotika hanya boleh berapa satu lembar resepnya? 1. Kalau psikotropika? Ya, boleh lebih dan 1. Yang penting dijual di PBF yang sama. Ya, yang lainnya mungkin standar ya. Rekursor ya boleh lebih 2, yang penting dijual di PBF yang sama. OOT juga sama. Kalau reguler mah apa aja boleh dibeli. Mau kosmetik, pakai PKRT, mau alkes, itu boleh. Ya, jadi itu ya, hari ini ketemunya sudah selesai. Oh ya, jangan lupa, kan teman tugas studi kasusnya belum selesai ya? Masih dikerjain kan? Yang studi kasus untuk menentukan apotek yang baik, tempatnya di mana. Nah, nanti kalian silakan kalau sudah selesai bisa dimasukkan ke dalam LMS kita, ya, di e-learning .ikifa.ac.id, ya. Nanti ke materinya akan saya share di sana ya untuk materi perkuliahan hari ini. Oke, ada pertanyaan? Cukup. Oke, saya absensi dulu ya. Oke, kalau sudah semuanya di absen semua ya, nggak ada yang tidak hadir. Oke, terima kasih banyak untuk perkuliahan hari ini. Alhamdulillah ya, sudah hampir 90 menit ya. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa memberikan wawasan yang baru ya terkait dengan pengelolaan sediaan farmasi di apotek, persediaan farmasi, sediaan di apotek. Minggu depan kita terusin lagi untuk selanjutnya. Ya, oke. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.